Tentang masalah sumpah dan nazar. Hadis yang pertama dalam masalah sumpah dan nazar ini adalah nomor 1167 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu adraka Umar bin Khattab fi rakbin wa Umaru yahlifu bi abihi fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 8 halaman 33, Imam Muslim jadi 3 halaman 1267. Bahwasanya Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, beliau telah menjumpai Umar bin Khattab di dalam satu kafilah dan Umar pada saat itu sempat bersumpah dengan menyebut nama bapaknya, demi bapakku. Maka Rasulullah SAW menyerukan kepada mereka, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak kalian. Maka barang siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam saja. Di dalam riwayat yang lain milik Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bunyinya la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian, nama ibu kalian dan nama berhala-berhala yang kalian sekutukan. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian dalam keadaan benar-benar jujur. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud jadi 3 halaman 222, An-Nasai jadi 7 halaman 5. Kita perlu jelaskan dulu teman-teman sekalian, sumpah dalam Islam dibolehkan, tetapi tidak boleh dipermainkan. Dalam arti kata, kalau penting kita bersumpah. Dan tidak boleh diperbanyak. Kalau orang banyak sumpah, dikhawatirkan malah terjerumus dalam kesalahan. Karena kapan dia keliru, dia butuh kafarah, dendah. Dendahnya adalah bebasin budak, berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 orang miskin. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nggak boleh terlalu banyak mempersumpah. Dan sumpah ini hanya bisa menggunakan nama Allah. Ya, bisa mengatakan wallahi atau billahi atau tallahi. Lafaz-lafaz ini sama semua, cuma bedanya di awalnya. Yang sering orang ucapkan pakai waw, wallahi. Tapi bisa juga billah. Kalau orang-orang Arab itu biasanya kalau temannya lagi cerita, maka dia mengatakan billah gitu. Sama saja dia mengatakan wallah gitu. Ya. Begitu juga dengan tallahi. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah menggunakan ta ini ya, pada saat ingin menghancurkan patung-patung orang-orang ya yang ada di wilayah Babilonia. Tallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah pasti aku akan menghancurkan patung-patung kalian. Maka ini darurat sekali teman-teman sekalian. Kalau betul-betul dibutuhkan. Misal diminta sumpah di satu perkara besar. Apalagi kalau kita tidak bersumpah malah mungkin maslahat bagi umat Islam jadi masalah. Baru kita bersumpah. Kalau hanya sekedar makanan, minuman, ada orang ditanya, kamu sudah makan? Demi Allah sudah. Apa hubungannya demi Allah yang sudah makan? Tidak usah sumpah. Maka tidak ada hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Atau mungkin dia biasa saja, ditanya kenapa terlambat, langsung demi Allah ini dan itu. Enggak usah bersumpah. Ucapkan saja gitu kan, karena orang mukmin dia yakin dengan perbuatannya. Tapi kalau darurat, barulah dia sumpah di pengadilan, diminta kesaksian mungkin. Atau ada hal-hal memang dia tertuduh dan dia butuh bersumpah, maka silahkan dia bersumpah. Itu diambil pelajaran dari sini. Kemudian pelajaran lain tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi menggunakan demi ayahku, demi ibuku, ya, demi ini dan itu, ini semua tidak boleh. Ya. Kadang-kadang juga ada orang di Indonesia ikut-ikutan sumpah lalu pakai jari 2. Apa maksudnya jari 2 itu? Allah kan satu. Tidak boleh ikut-ikutan ini. Ya. Maka sumpah pakai nama Allah saja. Tidak usah pakai isyarat-isyarat. Dan itu pun dalam keadaan darurat. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam potongan hadis di situ
dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam keadaan benar-benar jujur. Artinya memang butuh untuk menyampaikan kebenaran, maka kita bersumpah dan apa yang kita sampaikan benar. Kalau salah ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini intinya tidak boleh mempermainkan sumpah itu. Hadis selanjutnya nomor 1168 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk." Sumpahmu itu menurut sesuatu yang dengannya menjadikan rekanmu membenarkanmu. Di dalam suatu riwayat disebutkan, "Al-yaminu ala niyatil mustahlif." Sumpah itu menurut niat orang yang meminta sumpahnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, jilid 3 halaman 1247. Hadis ini juga mirip dengan tadi ya, artinya jangan sumpah kecuali darurat. Kita pun kalau mau minta orang lain sumpah, itu harus hati-hati. Karena kalau kita minta dia sumpah dan dia sudah bersumpah, tugas kita setelah itu percaya. Saya pernah jelaskan itu di hari Rabu, salah satu dosa-dosa besar adalah menolak sumpah orang yang sudah bersumpah. Kecuali saya dia pendusta, memang kita tahu beda. Tapi kalau dia sudah bersumpah sama Allah, sudah kita serahkan urusannya kepada Allah. Tugas kita menerima setelah dia bersumpah. Karena dia seakan-akan menjadikan Allah lah yang akan mengambil alih urusanku. Ya, kalau saya bohong atau saya jujur, maka Allah yang akan mengambil alih. Maka kalau sudah bersumpah selesai. Gak usah kita ikut-ikutan. Kita tagih utang, dia mengatakan demi Allah saya belum punya uang. Ya sudah, bawa namanya Allah, ya sudah. Jadi kapan bisanya? Bulan depan. Baiklah. Sudah selesai. Tidak usah kita curiga apa-apa. Karena tugas kita, kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah, siapa yang disumpah atau bersumpah di hadapan saudaranya, maka dia harus menerimanya. Ya, dia harus ridho dengan itu. Karena orang itu sudah menjadikan Allah sebagai pengambil alih urusannya. Ya. Selanjutnya hadis nomor 1169 dari Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza halafta ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 8 halaman 159, Imam Muslim jilid 3 halaman 1274. Yang artinya, apabila kamu telah bersumpah atas sesuatu, lalu kamu memandang selainnya lebih baik daripada sumpah itu, maka tebuslah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik itu. Misal orang mengatakan, demi Allah saya tidak akan menikah. Misal, siapa tahu ada bujang putus cinta. Ya. Lalu dia mengatakan, demi Allah saya tidak mau nikah lagi. Gitu. Ternyata berjalan 1 tahun, berubah perasaannya, mulai mau menikah. Dan menikah sunnah Nabi SAW. Dia nggak boleh ngotot dengan sumpahnya. Bayar kafarahnya itu. Beri makan 10 orang, udah dia nikah. Gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang telah bersumpah atas sesuatu, lalu dia memandang selainnya lebih baik dari sumpah itu, maka tebuslah. Bayar kafarahnya. Lalu lakukan yang lebih baik itu. Demi Allah saya tidak akan mendatangi rumahmu lagi. Misal dia ribut sama salah satu kerabatnya, berarti kan terputus silaturahim. Secara berjalan waktu, kata dia sadari dia yang salah misalnya. Atau kerabatnya itu sudah minta maaf. Ya dia tebus kafarahnya. Ya. Ini berbahaya sekali, makanya jangan bermain-main sumpah ini. Kalau kita sudah ucapkan, harus kita lihat dan muhasabah. Kalau itu benar, kita pertahankan. Kalau itu salah, kita segera kafarah, bayar dendanya, bebasin, lalu kemudian kita pilih yang lebih baik. Di dalam riwayat milik Imam Bukhari disebutkan, fa'til ladhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Maka lakukanlah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu itu. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari jadi 8 halaman 184. Di dalam suatu riwayat milik Abu Daud disebutkan, fakaffir an yaminik thumma atil ladhi huwa khair. Maka tebuslah sumpahmu itu, kemudian lakukanlah yang lebih baik itu. Sanadnya sahih. Diriwayatkan Abu Daud jilid 3 halaman 229. Jadi kalau orang bersumpah pun salah, tetap Nabi SAW menyuruh kita tidak boleh ngotot dengan kesalahan itu. Ya. Apalagi kalau dasarnya orang itu bohong. Bukan cuma sekedar salah, kalau cuma salah mungkin wajar dia bisa memperbaikinya. Bohong itu berarti harus diikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, dia bertobat, kemudian dia coba untuk tidak akan pernah lagi mengulanginya. Ya. Hadis selanjutnya nomor 1170
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man halafa ala yaminin faqal insyaallahu fala hintha alaih. Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu seraya mengucapkan insyaallah, maka dia tidak wajib mengadakan pembatalan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4 serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Ini tentu disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 10, Abu Dawud jilid 3 halaman 225, An-Nasai jilid 7 halaman 25, At-Tirmidzi jilid 4 halaman 110 dan Ibnu Hibban jilid 10 halaman 183. Sebagian ulama menanggapi hadis ini, kalimat insyaallah, kalau orang mengatakan demi Allah insyaallah, atau dalam bab cerai tolak dia mengatakan saya ceraikan kamu insyaallah, maka ini berarti tidak jatuh tolak itu, dan sumpah itu juga tidak ada dendahnya karena dia tidak bertekad, dia tidak berazam di situ. Itu makna daripada hadis ini, tidak wajib mengadakan pembatalan ya, karena memang dasarnya sumpah itu diikuti dengan kalimat insyaallah. Saya masih ingat dulu, subhanallah, kami belajar fikih bab tolak di tingkat 3 kuliah di Madinah. Ada satu dokter Syarif namanya, hafizahullah, beliau mengajarkan kami bab itu. Lalu beliau mengatakan ada satu bab, ada satu kalimat yang kalau diucapkan maka tidak terjadi perceraian, dan kalau diucapkan dalam satu perbuatan bisa Allah kabulkan. Lalu orang semua berpikir di kelas pada saat itu, apa ya? Dia tanya, kira-kira apa? Kira-kira apa? Belum ada yang faham pada saat itu. Maka setelah itu beliau mengatakan kalimat insyaallah. Kalimat insyaallah ini, kalau ada orang mengatakan saya ceraikan kamu insyaallah, tidak jatuh tolaknya. Karena insyaallah ini membuat tolak itu tidak jadi. Karena Allah tidak menyuruh tolak, gitu kan? Begitu juga dengan sumpahnya. Dan kalau diucapkan untuk permintaan kepada Allah dikabulkan. Sebagaimana hadis Bukhari yang Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, aku akan menggauli malam ini 100 orang istriku, ya, dan masing-masing akan hamil melahirkan seorang mujahid. Berharap ada 100 orang mujahid lahir dari 100 wanita itu. Maka seorang keluarganya Nabi Sulaiman AS mengingatkan, mengatakan, bilanglah insyaallah wahai Nabiullah. Tapi Nabi Sulaiman lupa rupanya. Kata Nabi SAW, maka Allah pun tidak memberikan dia anak seperti yang diharapkan. Dan kalau dia mengucapkan insyaallah, maka pasti Allah akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Hadis selanjutnya nomor 1171 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa mukallibil qulub. Bentuk sumpah Nabi SAW salah satunya adalah tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Hadis ini riwayat Bukhari. Imam Bukhari sebutkan di jilid 8 halaman 160. Jadi boleh kita mengucapkan tidak demi zat yang menciptakan Ka'bah misalnya, tidak demi zat yang menciptakan langit dan bumi, maka sama saja sebenarnya sedang bersumpah atas nama Allah, ya, karena itu pengikraran bahwasanya Allah yang menciptakan itu. Ya, biasanya juga orang di Mekah mengatakan warabbi Ka'bah, dan Tuhannya Ka'bah, maka itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka seperti ini, karena yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW paling sering mengucapkan doa itu, ya, terutama di akhir-akhir hidup beliau. Beliau mengatakan, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku dalam agamamu atau di atas agamamu. Maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, seringkali saya dengar anda ucapkan doa ini, kenapa? Bukankah anda sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang? Kata Nabi SAW, bagaimana bisa aku tenang wahai Aisyah, sementara hati manusia berada di jari-jari zat yang maha pengasih, maksudnya Allah, dan Allah membolak-balikkan sesuai dengan keinginannya. Ya, kalau Nabi SAW bisa khawatir begini, bagaimana dengan kita? Makanya pengikraran bahwasanya Allah yang membolak-balikkan hati ini adalah pengikraran kalau Allah itu ada, dan ini bagian daripada sumpah yang dibolehkan.